Selamat pagi seluruh mahasiswa. Materi kali ini saya akan membahas tentang Simplicia. Sebelumnya saya akan share dulu materinya. Oke. Ya, Simplicia. Topik yang akan kita bahas di hari ini, kita akan membahas tentang pengertian Simplicia, dasar pembuatan Simplicia, tahapan penyiapan, dan juga bagian-bagian tanaman yang digunakan sebagai Simplicia. Nah, sejarahnya sendiri. Simplicia ini ternyata dari zaman turun-temurun nenek moyang kita biasanya digunakan sebagai suatu tradisi suatu masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara pada sekelompok atau golongan masyarakat yang pada akhirnya melahirkan suatu budaya. Kebiasaan ini muncul berdasarkan dari pengalaman nenek moyang kita secara turun-temurun tadi kurang lebih 3 generasi. Nah, pengalaman ini diperoleh dengan cara mencoba-coba sendiri, kemudian ada juga yang sesuai dengan petunjuk, dan yang terakhir petunjuknya langsung dari Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa. Nah, Simplicia ini termasuk ke dalam obat tradisional dan juga obat asli Indonesia. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu apa pengertian dari obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau sarian, atau campuran bahan-bahan tersebut yang turun-temurun tadi digunakan untuk pengobatan berdasarkan garis bawahi pengalaman atau sering disebut dengan secara empiris. Itu pengertian dari obat tradisional. Nah, yang kedua, apa sih pengertian dari obat asli Indonesia? Obat asli Indonesia berarti obatnya didapat langsung dari bahan-bahan alami yang ada di negara Indonesia dan diolahnya masih secara sederhana atas dasar pengalaman dan dipergunakan dalam pengobatan tradisional juga. Makanya disebut obat asli Indonesia. Terus apa syarat Simplicia sebagai obat tradisional? Pertama, dia harus aman. Kedua, dia harus memiliki khasiat atau memiliki efek. Yang ketiga, harus memiliki kualitas dan mutu yang baik sesuai dengan standar. Nah, sehingga pengertian Simplicia itu apa? Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami proses atau perubahan apapun dan kecuali dinyatakan lain. Umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi Simplicia bisa berupa bahan segar maupun bahan yang telah dikeringkan. Nah, bahan-bahan alaminya berasal dari mana? Bisa dari tanaman, bisa dari hewani, dan juga dari mineral ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian tadi sumber Simplicia. Apabila dari tumbuhan, tumbuhannya berasal dari mana? Bisa dari tumbuhan liar maupun tumbuhan yang merupakan budidaya. Nah, syarat Simplicia itu apa sih sebenarnya? Yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila ingin menggunakannya sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional. Pertama, Simplicia harus bebas serangga, fragmen hewan, dan juga kotoran hewan. Kedua, tidak boleh menyimpang dari bau dan warna yang seharusnya. Ketiga, tidak boleh mengandung lendir, cendawan, dan menunjukkan tanda-tanda pengotor lainnya. Keempat, tidak boleh mengandung bahan lain yang beracun ataupun berbahaya. Kelima, kadar abu yang tidak larut dalam asam maksimal 2%. Jadi di bawah 2% yang dianjurkan untuk syarat pembuatan Simplicia. Nah, untuk pelikan sendiri atau apabila Simplicianya bersumber dari mineral, maka harus bebas dari pengotoran tanah, batu, hewan, fragmen hewan, dan bahan asing lainnya. Dasar pembuatan Simplicia, cara pengeringannya harus sesuai dengan waktunya, suhunya, dan juga perajangannya seperti apa. Nah, untuk faktor proses fermentasi, maksud saya harus tepat waktu prosesnya. Untuk proses khusus yang biasa dilakukan untuk pembuatan Simplicia, yang pertama dengan cara penyulingan,
pengentalan eksudat, dan juga pengeringan sari air. Nah, untuk pembuatan simplisia yang memerlukan air, dia harus memiliki juga atau mengandung pati dan juga talak. Catatannya untuk pembuatan simplisia, air yang digunakan harus bebas racun serangga, kuman patogen, dan juga logam-logam berat yang berbahaya. Ini dasar pembuatan simplisia. Untuk tahapan pembuatan simplisia ada 8 tahapan. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Pengumpulan bahan baku baik pun itu dari tanaman maupun dari sumber dari hewan maupun dari mineral. Kedua yang dilakukan adalah sortasi basah. Jadi ketika dikumpulkan bahan bakunya, kemungkinan masih ada pengotor-pengotor lain yang masih menempel di bahan baku yang akan kita buat simplisia. Seperti itu ya. Ketiga, akan dilakukan pencucian. Pencucian harus di bawah air yang mengalir dan jangan ditampung. Apabila dicuci di dalam bak atau baskom yang berisi air, otomatis kotorannya tidak akan keluar, ya, atau tidak akan bersih secara sempurna. Siapa tahu masih menempel di simplisia yang kita cuci. Keempat, dilakukan proses perajangan dengan ukuran tertentu sesuai dengan standar yang diinginkan. Kemudian yang kelima, proses pengeringan dilakukan dengan 3 cara, bisa dengan cara oven, kemudian di bawah matahari secara langsung, maupun diangin-anginkan saja. Yang keenam yang dilakukan adalah sortasi kering. Ketika dikeringkan, kemungkinan masih banyak pengotor lain bukan simplisia yang menempel di simplisia ketika dalam proses penjemuran atau pengeringan. Yang ketujuh, setelah itu simplisia di-pack atau pengepakan dan disimpan. Yang kedelapan, setelah disimpan dan pengepakan harus dilakukan pemeriksaan mutu. Nah, pemeriksaan mutu ini bisa dari parameter spesifik maupun parameter non-spesifik. Ini dasar atau tahapan pembuatan simplisia. Syarat baku dari simplisia itu harus memenuhi 5 nilai-nilai yang terdapat di slide saya kali ini. Yang pertama, kadar air, angka lempet total, angka kapang dan kamir harus di bawah 10%. Nah, untuk mikroba patogen harus negatif dan aflatoksin harus memiliki nilai di bawah 30 bagian per juta. Nah, apabila simplisianya sari jamu, maka diperbolehkan mengandung etanol apabila nilainya kurang dari 1% volume per volume. Suhunya kurang lebih 20 derajat Celcius. Untuk kadar metanolnya di bawah 0,1% dari kadar etanol. Ya, ini syarat baku dari simplisia. Standarisasi ekstrak ada 3 faktor yang mendasarinya. Jadi ekstrak dari simplisia akan distandarisasi dengan cara tadi parameter standar umum, entah dia spesifik maupun non-spesifik. Kemudian ada buku monografi yang digunakan sebagai acuan dalam memenuhi persyaratan monografinya. Bisa menggunakan Materia Medica Indonesia, bisa menggunakan Farmakopoeia Herbal, acuan sederhana herbal, dan buku-buku lainnya yang ada di Indonesia maupun terbitan dari luar negeri. Itu bisa dipakai sebagai persyaratan monografi. Ya, ini ketiga faktor yang harus diikuti apabila ingin melakukan standarisasi ekstrak. Terus faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak ada berapa macam? Ada 2 macam saja, faktor biologi dan juga faktor kimiawi. Untuk faktor biologi yang mempengaruhinya ada identitas satu spesies, lokasi tumbuhnya bagaimana, periode panennya bagaimana, penyimpanan bahannya seperti apa, umur tumbuhannya sudah berapa lama umurnya, dan untuk tumbuhan yang merupakan tumbuhan budidaya, maka harus lulus dari proses GAP. Itu Good Agricultural Practice, dan yang terakhir adalah proses pengeringan. Untuk faktor kimiawi ada 2, ada secara internal maupun eksternal, di mana akan dilihat jenis senyawa aktif, komposisi kualitatif dan kuantitatif, serta kadar total rata-ratanya seperti apa. Untuk yang kimiawi eksternal akan dilihat metode ekstraksi, pelarutnya, ukuran alat ekstraksinya, ukuran kekerasan dan kekeringan bahannya seperti apa, kandungan logam beratnya bagaimana, dan juga kandungan pestisida. Ini faktor yang mempengaruhi mutu suatu ekstrak dalam simplisia ya.
Kemudian, tadi yang saya sebutkan di atas ada parameter spesifik dan juga parameter non-spesifik. Untuk parameter spesifik ditentukan dari identitas atau tata nama atau taksonomi atau klasifikasi tumbuhan seperti yang gambar di kanan saya ini. Kemudian bagian tumbuhan yang digunakan apa, apakah batang, akar, biji, buah, dan sebagainya, serta senyawa identitas atau marker compound, ya, senyawa penentu, penanda. Itu harus dimiliki oleh suatu simplisia apabila nanti akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat, khususnya obat tradisional. Terus yang akan dilihat adalah organoleptiknya seperti apa, baik pun itu bentuk, warna, bau, dan juga rasa. Nah, parameter spesifik yang dilihat yang kemudian adalah kandungan kimia, di mana untuk pola kromatogram menggunakan metode KLT, kromatografi lapis tipis, CKT, kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, nama lainnya, dan juga KG, kromatografi gas. Untuk melihat kadar total golongan, misalkan mau melihat alkaloid, berapa jumlahnya, mau melihat flavonoid, tanin, dan sebagainya, menggunakan metode atau cara spektrofotometri, titrimetri, volumetrik, dan juga gravimetri. Nah, untuk kadar kandungan kimia dapat menggunakan metode densitometer maupun KG dan KCKT. Nah, ini yang di sebelah kanan saya ada pola kromatogram dari kromatografi lapis tipis. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di semester berikutnya mata kuliah fitokimia. Kedua, parameter non-spesifik yang akan dilihat atau yang akan diukur adalah kadar air dan susut pengeringan, ada kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, cemaran mikroba, dan juga kadar sari larut air dan larut etanol. Ini kedua parameter yang harus kita lihat apabila kita ingin menggunakan simplisia sebagai bahan baku untuk produksi atau membuat obat tradisional. Nah, ini bagian-bagian simplisia yang biasanya digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Yang pertama ada bagian korteks, bagian folium daun, rizoma rimpang, dan juga fruktus buah. Contoh yang pertama ada yang namanya simplisia korteks. Contohnya kulit kina, Kinkona sucirubra. Family-nya Rubiaceae. Secara makroskopik, secara bagian bentuk yang kita bisa lihat secara kasat mata, kulit batangnya berbentuk pipa merah coklat mengandung tanin. Itu merupakan hasil terfermentasi, disebut dengan flobaten. Gambarnya seperti yang ini ya, yang ini bentuk pipa merah kecoklatan. Secara mikroskopik, ketika kita lihat ini di bawah mikroskopik, sayatan dari kulit kina, dia memiliki serat kayu atau sklerenkim yang berwarna kuning dan memiliki lumen serta kristal oksalatnya berbentuk pasir dan terdapat amilum. Fragmen pengenal apabila kalian ingin melihatnya di bawah mikroskopik, oh saya ingin tahu tentang kulit kina, terus saya lihat di mikroskop, ternyata fragmen pengenalnya yang harus ada adalah serat sklerenkimnya berongga. Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini sebelah kiri adalah bubuk dari kina. Tadi ya, serat sklerenkimnya berongga. Seperti ini, berwarna kuning. Kemudian, yang di sini adalah kalsium oksalatnya, berbentuknya idioblast, dan ini amilum. Starch itu adalah amilum atau pati. Yang di sebelah kanan ini adalah deskripsi dari jaringan floem yang sebelah kiri. Ya, ini floem parenkim dan medula. Ya, ini ketika nanti kalian melihatnya, ketika nanti kita boleh praktikum di lab, terus ketika kalian menyayat, ada gambar seperti di layar sekarang atau di slide sekarang. Kemungkinan besar ini adalah senyawa, kemungkinan besar ini adalah tanaman kulit kina. Jadi ini fragmen pengenal yang harus saudara lihat, ya. Yang kedua, simplisia cortex, kulit kayu manis atau Cinnamomum ceylanicum. Tanamannya di sebelah kanan saya. Ini bentuknya kalau mahasiswa tidak tahu, ini namanya kulit kayu manis. Yang akan kita lihat adalah kulit kayu manis, ya. Family-nya adalah Lauraceae. Secara makroskopik dia memiliki bau harum, rasanya manis, dan juga warnanya coklat suram, ya, seperti ini. Secara mikroskopik
serat sklerenkimnya berwarna kuning, hampir sama dengan kinan tadi. Memiliki sel batu, sel parenkimnya coklat merah dan memiliki sel atau kelenjar minyak. Nah, untuk fragmen pengenalnya dari kulit kayu manis, dia serat sklerenkimnya tipis dan lumennya atau noktahnya tidak jelas. Kita akan lihat di slide ini. Nah, ini ya. Ini rambut penutup. Ya, ini serat sklerenkimnya, ada kelenjar minyak berwarna kuning. Seperti ini. Oke, untuk Simplicia folium, daun saga, tanamannya seperti di kanan. Nah, family-nya Papilionaceae. Kemudian makroskopiknya daunnya majemuk ya, majemuk seperti ini. Rasanya manis karena mengandung glisirizin dan bijinya berwarna merah. Ketika dilihat secara mikroskopik, dia mengandung kristal oksalatnya berbentuk kubus. Sel rambut penutupnya berbintik dan stomatanya berbentuk elips. Fragmen pengenal dari daun saga memiliki rambut penutup dan kristal oksalatnya. Pada khususnya banyak terdapat di urat-urat daunnya. Kita akan lihat. Nah, ini secara mikroskopiknya ada rambut penutup. Ya, seperti ini. Oke. Simplicia folium dari daun jambu biji, tanamnya sebelah kanan. Kemudian jambu biji itu memiliki family Myrtaceae. Secara makroskopiknya daunnya bundar telur lonjong seperti ini, berbaunya harum dan rasanya pahit atau sepat. Secara mikroskopik memiliki kelenjar minyak berbentuk lisigen besar dan stomatanya bentuk anomositik. Fragmen pengenal dari daun jambu biji memiliki rambut penutup di mana mesofilnya mengandung kelenjar risigen. Kita akan lihat secara mikroskopik ya. Ini rambut penutup mengandung lisigen. Oke. Simplicia rhizoma, rimpang kunyit. Family-nya Cyniberaceae. Secara makroskopiknya akar tinggalnya kuning coklat, baunya khas, rasanya pahit dan agak pedas. Secara mikroskopik dia memiliki amilum dan warnanya kuning karena mengandung kurkumin. Fragmen pengenalnya memiliki granul pati atau amilum, sel parenkimnya berisi pati dalam air dan warnanya juga kuning. Kita akan lihat. Ini kelenjar-kelenjar minyaknya ya. Ada amilum-amilum. Ya. Ini dari rimpang kunyit secara mikroskopik. Rimpang temulawak, family-nya Cyniberaceae, makroskopiknya bentuknya bundar, lebih bundar daripada kunyit, rasanya pahit dan korteksnya sempit. Untuk mikroskopiknya, sel parenkim dan kelenjar sekresi berwarna jingga kecoklatan, terdapat trakea dan rambut penutup juga. Fragmen pengenalnya preparat berwarna kuning dan adanya amilum, kita akan lihat ya. Ini amilum yang di sebelah kanan, dia lebih besar. Kemudian ya ini yang tadi ya, ini yang kecilnya amilum. Ini dilihat secara perbesaran beberapa kalinya. Nah, kalau ini dia berwarna kuning, ini kelenjar minyaknya juga di dekat amilum. Ya, ini secara mikroskopik untuk rimpang temulawak. Oke. Kemudian Simplicia fructus, buah cabe, gambarnya seperti di kanan. Family-nya Solanaceae, mikroskopiknya buah buni panjang, buahnya berongga kalau kalian potong, buah cabe, dan warnanya biasanya merah jingga. Ya. Secara mikroskopik, permukaan epidermisnya memiliki kutikula dan dindingnya bergelombang. Terdapat butir aleron dan kristal oksalat. Sel epitelnya berbentuk usus atau berlekuk seperti digambar di tengah ini. Ini bentuknya seperti usus berlekuk ya. Ini adalah sel epitel. Fragmen pengenalnya tadi sel epidermis berlekuk berbentuk usus. Sel parenkimnya berwarna merah karena mengandung kapsantin. Ya, markernya kapsantin. Nah, ini kita lihat. Yang tadi ya, sel epitelnya nih berbentuk seperti usus karena berlekuk-lekuk. Ini kelenjar minyaknya. Ya, ini kristal-kristal oksalat ada banyak. Oke. Kita lanjut. Ya.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatian mahasiswa semuanya. Selamat belajar.